bisa dilihat ada beberapa kota yang memang dari sisi penetrasi di radio itu bisa dibilang masih relatif kuat. Dan ya itu tadi, keriaan di lapangan exposure-nya masih akan menjanjikan sih tahun depan. Hai, mitra kerja yang terhormat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, bahu rekso, ingkang teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan selling, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright! Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Waalaikumsalam Swastiastu, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Budi. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Kami doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Nah, melanjutkan sesi diskusi kita pada episode sebelumnya, kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Muhammad Isa Ansori selaku Media Director Densu Indonesia. Nah, Mas Isa bakal sharing sama kita nih, ngasih bocoran apa aja sih kira-kira yang terjadi 2023. Nah, kita sudah terhubung sama Mas Isa. Mas Isa, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Budi. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kalau benar semua. Iya, Mas Isa sudah ada di tengah-tengah kita nih di antara teman-teman radio yang ini antusias banget pengen dapetin sharing dari Mas Isa. Bagaimana mereka harus melakukan planning supaya industri radio dan corporate planning mereka lebih siap menghadapi 2023. Ya. Mas Isa, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Budi, Mbak Hani juga atas undangannya. Yang jelas sih hari ini mungkin lebih ke diskusi ya, sharing session terkait opportunity terutama di radio untuk tahun 2023 ya, tahun depan ya. Mungkin sekelas perkenalan aja, saya Isa, saya sudah di industri periklanan memang kurang lebih sekitar 16 tahun. Dan memang most likely sebagian besar karir saya dihabiskan di Densu Group. Jadi memang dari mulai Pursor Media dulu, terus Karat, Visium, sekarang combine menjadi Densu Indonesia. Jadi memang sebagian besar karir saya di Densu Indonesia. Dan kalau dibilang dari sisi job description saya memang bisa dibilang seperti kayak Mas Budi info tadi.
Kita sebagai strategic planning ya, media planning memang lebih memberikan konsultasi kepada klien-klien kita ya terkait perencanaan media mereka, baik itu offline, online, out of home, semua media yang memang potensial untuk memasarkan produk mereka kita merencanakan atau menjadi konsultan strategi untuk beberapa klien kita. Dan kalau ngomongin karena hari ini kita kehadiran banyak ya rekan-rekan radio ya, hampir 60 orang nih, berarti lumayan excited ya, lumayan istilahnya antusiasnya memang besar banget. Hampir dari berapa kota ini Mas Budi, more or less? Ya, ini harus kita lihat dari absennya satu-satu nanti. Tapi hampir mewakili di hampir seluruh Indonesia ya. Ya, betul. Iya. Nah, memang mungkin nanti aku juga akan sharing beberapa fakta dan data yang terkait current condition ya, terutama di industri periklanan ya, industri advertising dan industri marketing pada umumnya. Nah, mungkin aku coba share screen sedikit aja, mungkin setelah itu kita bisa langsung ongoing discussion ya. Oke. Kelihatan ya slide saya? On proses, Mas. Oke. Ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Pak. Sudah. Bentar, ya aku coba Di full screen. Full screen ya. Oke, sebenarnya ini informasi umum aja. Jadi kalau kita ngomongin ini data media penetration ya secara overall, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian memang bisa dibilang radio ya masih menjadi top 5 channels. Top 5 channels di bawah TV, internet, dan out of home atau media luar ruang. Jadi memang di sini kita bisa lihat untuk target audiens sekitar 15 plus, penetrasi radio itu ada di angka 20,8%. Nah, yang menarik di sini memang untuk radio memiliki affinity atau tingkat indeks itu yang cukup baik di atas 100. Affinity atau indeks itu lebih kepada bagaimana channel tersebut memiliki relevansi yang tinggi terhadap audiens yang mau kita sasar. Jadi walaupun secara penetrasi ada di level 20% atau top 5, tapi again secara indeks pun bahkan lebih tinggi dibandingkan internet. Internet indeksnya hanya 99%, sementara radio ada di level 104. Kalau dalam terminologi planning memang semakin di luar penetrasi, semakin besar indeks, semakin relevan media atau channel tersebut towards our target konsumen. Nah, di sini memang peluang nih untuk radio menjadi salah satu vehicle untuk mengkomunikasikan produk-produk atau dari klien-klien yang memang membutuhkan exposure. Nah, cuman memang nggak bisa dipungkiri ya, beberapa tahun belakangan ya kayak sekitar 5 tahun terakhir memang perkembangan internet itu memang masif ya, significantly spike each quarter, terutama di periode-periode, apalagi kemarin during pandemi kan memang orang yang biasanya belum terekspos sama sesuatu yang sifatnya digital, belum pernah ada virtual meeting, dipaksakan karena memang keadaan mengharuskan untuk terekspos atas hal-hal yang berkaitan dengan online atau digital. Jadi memang akselerasi digital di situ pada saat pandemi lebih meningkat. Cuman di sisi lain terkait perkembangan digital, knowing Indonesia juga masih bisa dibilang salah satu negara kepulauan yang amat besar ya, archipelago country, dan infrastruktur dari masing-masing daerah itu berbeda. Jadi bisa dibilang walaupun internet penetrasi ini sekitar 75,9%, tapi secara teknis in real fakta bisa jadi di lapangan, terutama di kota-kota atau daerah-daerah yang di luar Jawa khususnya, itu memang masih relatively slow dalam artian dari sisi infrastruktur, dari sisi bandwidth, dari sisi kecepatan internet masih terbatas. Dan disitulah peluang channel-channel yang memang secara hygiene merupakan channel yang memang udah established lebih lama, seperti out of home, media luar ruang ataupun radio. Dan di situ memang ada peluang yang memang bisa dimanfaatkan ya, terutama untuk rekan-rekan radio untuk menjadi part of vehicle atau part of channel ya, format untuk menjembatani komunikasi antara produk dengan konsumen. Jadi memang kedepannya juga memang ada beberapa produk, terutama produk-produk yang bisa dibilang sudah besar nih. Mereka sudah besar di Jakarta.
kayak let's say e-commerce atau fintech aplikasi kan memang sudah besar di Jakarta nih. Mereka mungkin kalau ngomongin campaign mereka nggak membutuhkan awareness lagi. Mereka udah mulai sifatnya yang lower funnel kayak consultation atau connection. Dan kedepannya juga produk-produk seperti itu udah mulai menyasar ke hyperlocal dalam artian mereka berusaha untuk memasarkan produknya di kota-kota di luar key cities kayak Jakarta. Nah makanya kalau bisa kita lihat lagi di breakdown di sini performance dari masing-masing kota juga berbeda. Bapak dan Ibu sekalian juga bisa lihat di sini breakdown antara Jakarta sampai Surakarta masing-masing penetrasinya beda dari mulai TV, dari mulai internet, dari mulai out of home sampai dengan radio. Nah uniknya di sini memang bisa dilihat ada beberapa kota yang memang dari sisi penetrasi radio itu bisa dibilang masih relatif kuat. Di sini kita bisa lihat kayak Makassar itu penetrasinya bahkan lebih besar dibandingkan kota-kota lain. Ini kita menggunakan data Roy Morgan di April Juni kemarin ya Q2. Jadi Makassar ini memang penetrasi radio masih 20%. Walaupun di sisi lain kota-kota di luar Makassar memang relatif small. Nah makanya memang bisa dibilang untuk radio bisa dibilang quite challenging di mana kita bisa meyakinkan advertiser atau meyakinkan kita sebagai partner agency apakah memang membutuhkan radio untuk support campaign mereka. Nah, tapi di sisi lain seperti tadi di slide sebelumnya juga saya juga sudah sebutkan kalau indeks dari beberapa daerah itu lumayan bisa dibilang di atas 100 kayak di Greater Jakarta itu masih 90, 91 atau di atas 90 masih quite relevan. Nah, sementara kayak di Greater Surabaya, Medan, Makassar, ini hampir bahkan Denpasar itu indeksnya di atas 100 semua. Jadi walaupun secara reach atau penetrasi itu relatif small atau kecil, tapi keterdekatan konsumen atau relevansi konsumen terhadap channel radio itu masih ada. Dan itu yang bisa dijadikan semacam kayak justifikasi kenapa radio masih penting terutama di daerah-daerah. Dan juga knowing tadi sebelumnya juga saya sempat mention kalau kedepannya juga banyak produk yang sekarang base-nya besar di Jakarta sudah mendapatkan exposure yang cukup besar di Jakarta, mereka akan mulai expand services atau visibilitas mereka di luar Jakarta, di kota-kota nggak cuma di Pulau Jawa tapi juga di Pulau Sulawesi, Sumatera, bahkan Kalimantan. Jadi memang itu potensi radio untuk bisa masuk di situ karena memang kalau kita ngomongin channel by channel ya, masing-masing punya plus minusnya. Jadi memang masing-masing role-nya sifatnya lebih melengkapi ya. Ya bukan berarti satu channel lebih superior terhadap channel lain, misalnya TV lebih superior terhadap radio atau di ada orang, sebenarnya nggak gitu juga. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin TV, TV itu kan hanya kita beli secara nasional. Jadi kalau kita beli buy lokal itu dulu bisa kita beli buy lokal ya, walaupun kita TV nasional ada local break. Tapi kalau untuk TV nasional kita belinya buy nasional. Nah, kalau memang ada produk-produk yang secara teknis mereka hanya kuat di certain cities, sangat mubazir kalau kita menggunakan TV untuk campaign mereka secara nasional. Walaupun di sisi lain ada TV lokal, tapi kendalanya TV lokal itu memang sulit untuk menjustifikasi dari sisi performance dan penetrasi. Walaupun true lokal konten mungkin lebih relevan, tapi again selama ini personally ya saya sebagai praktisi periklanan juga untuk menjustifikasi TV lokal itu lebih sulit dibandingkan saya menjustifikasi radio atau out of home. Karena TV lokal masih bisa dibilang itu benar-benar skew ke local nuance, local situation, tapi at some point ada juga beberapa advertiser yang nggak mau se-ekstrim gue akan misalnya gue masang di TV Surabaya kan kebanyakan juga menggunakan bahasa Surabaya ya, bahasa sekitar, bahasa setempat, dan nggak semua materi iklan bisa di-customize semudah itu. Apalagi kalau kita ngomongin TVC. Nah, yang menjadi nilai plus dari radio dari sisi production juga nggak terlalu mahal, lebih affordable lah dibandingkan televisi, dan dari sisi fleksibilitas juga apakah kita menggunakan talent dengan certain bahasa itu juga bisa diimplementasi. Jadi bisa dibilang kalau ngomongin kekuatan radio, strength-nya point of view saya sih lebih ke fleksibilitas itu. Yang pertama, yang kedua mungkin dari sisi lokal nuansa yang bisa diinjek langsung ya, nggak butuh banyak effort, bisa langsung bikin materi yang sifatnya localized, local based,
Terus the most important kalau ngomongin radio memang community. Dan biasanya memang kalau kita ngomongin beberapa brand ya, memang ada beberapa brand tergantung kategorinya memang butuh bantuan dari community, terutama di kota-kota di luar Greater Jakarta. Itu yang bisa dijadikan kendaraan ya untuk mengkomunikasikan produk mereka, terutama semenjak pandemi ya. Semenjak pandemi memang tidak ada keramaian, produk experience berkurang. Jadi menyambut 2023 nih harusnya memang on ground activation, mengutamakan kekuatan komunitas kalian dari masing-masing radio itu bisa menjadi salah satu senjata nih untuk mengangkat radio kembali ke jalur yang memang seharusnya. Karena memang ya itu tadi, sekarang juga mungkin Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ngomongkan saya tinggal di Jakarta, orang tuh memang udah antusias nih untuk keluar ruang ya, apakah itu ke mall, udah mulai hangout, having fun dengan families and friends, mereka olahraga bareng, bahkan juga Bapak Ibu sekalian juga terekspos oleh konser-konser keramaian yang terjadi nih, terutama di kota-kota besar udah mulai ada konser. Kemarin juga sempat ada konser yang memang kurang berhasil, kayak dibilang rusuh, cuma again konsumen itu udah mulai rindu akan aktivitas yang sifatnya face to face atau offline ya. Nah, disitulah kekuatan radio yang bisa menjembatani experience itu, karena again online itu walaupun interactive communication bukan sesuatu yang bisa menjembatani physical experience. Itu yang bisa dibilang salah satu poin plus dari radio. Jadi memang fleksibilitasnya, physical experience dari sisi komunitasnya yang memang menjadi kekuatan radio. Dan saya personally walaupun memang tinggal di Jakarta, tapi kalau pada saat berkendara ya, misalnya saya bawa mobil ke kantor juga, itu memang yang saya setel itu instead of music streaming, saya pasti dengerin radio. Karena saya punya keterikatan sendiri, makanya itu tadi saya bilang indeks di radio itu relatifly biasanya di atas 100, karena memang konsumen atau pendengar nih, listeners memang punya keterikatan sendiri sama certain announcer, certain radio. Kalau saya personally suka dengerin Kiss, saya suka banget sama penyiar A, penyiar B, dan pada saat saya lagi kemacetan di jalan ya memang radio menjadi salah satu channel yang menemani saya. Memang ada kalanya kalau misalnya saya keluar kota, music streaming menjadi preference karena memang relatif terkait sinyal ya, karena pada saat pindah ke satu kota lain memang sinyalnya terbatas. Tapi pada saat di dalam kota yang paling saya dengar memang radio. Dan khusus di Jakarta memang kesempatan untuk mendapatkan exposure di radio itu ya pada saat traffic jam dan pada saat berkendara, baik itu berangkat ataupun pulang kantor. Jadi memang bisa dibilang radio itu mempunyai role-nya sendiri sih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bukan ngomongin radio sebagai channel untuk meng-create additional exposure atau awareness. Saya ngeliatnya sih lebih ke radio itu bisa mempererat hubungan antara konsumen dengan produk, karena mereka punya attachment jembatan yang namanya announcer itu. Announcer itu memang bisa dibilang mereka punya tempat tersendiri sih di hati konsumen ya, apalagi pendengar setia mereka. Dan kalau kita ngomongin exposure iklan, jujur personally dan saya juga merekomendasikan ke beberapa klien saya, kalau kita ngomongin format iklan di radio, saya prefer menggunakan adlibs instead of spot. Kenapa adlibs? Karena adlibs itu memang benar-benar customize dalam artian si announcer-nya itu bisa sedemikian rupa menciptakan kayak semacam narasi atau skenario, jadi built-in-nya atau story-nya itu smooth dan seolah-olah lagi ngomongin case ini segala macam, tiba-tiba bridging ke produk. Nah itu yang kelebihan yang memang tidak dimiliki oleh channel lain. Even kayak di TV, ya mungkin Bapak Ibu sekalian juga sering lihat built-in di Ikatan Cinta itu kan maksa ya, literally kaku dan terlalu dipaksakan, nggak bisa terlalu blend in ke story, dan kalaupun bisa blend in juga exposure-nya nggak akan terlalu maksimal. Cuma di radio uniknya itu memang saya suka banget format iklan radio adlibs karena memang benar-benar bisa blend in, lagi tiba-tiba dengerin announcer-nya karena isu, lagi ada gosip apa, lagi ada keriaan apa, tiba-tiba brand kita bisa masuk dengan smooth. Dan justru recall di situ lebih tinggi karena orang benar-benar dalam, kalau kita ngomongin lagi di mobil, kondisinya lagi captive ya, lagi di dalam mobil di tempat yang benar-benar tertutup, nggak terekspos sama apapun, terus pendengaran akan fokus, dan itu benar-benar bisa recall message yang benar-benar bisa deep ke dalam pikiran konsumen. Nah itu yang menurut kami sebagai praktisi periklanan salah satu keuntungan dari radio. Jadi
Kita nggak ngomongin reach, kita nggak ngomongin lo mau launching campaign pakai radio, enggak. Tapi kita ngomongin hal itu dari sisi emotional attachment-nya, dari sisi kemampuan radio untuk build-in communities yang bisa create additional experience, exposure, offline exposure towards produk dan konsumen, sama fleksibilitas komunikasi yang memang lebih bisa di adjust sesuai kebutuhan dibandingkan other channel, baik itu televisi ataupun konten video ya kalau mau YouTube sekarang. Jadi kita masih optimis sih, memang bisa dibilang nggak bisa dipukul rata ya. Dipukul rata dalam artinya gini, kalau kita ngomongin tahun depan 2023 memang akan banyak event terjadi. Bisa jadi yang paling ini memang bisa dibilang election ya, pemilu itu bisa dibilang salah satu event besar yang akan mempengaruhi landscape industri advertising secara general. Jadi kalau kita ngomongin TV, online, bahkan mungkin radio juga akan didominasi oleh partai politik atau salah satu kandidat. Dan sebenarnya kalau dari sisi industri sendiri harusnya positif, karena pasti saya yakin para kandidat atau parpol tersebut akan menggelontorkan uang yang cukup banyak untuk mensupport campaign mereka. Tapi di sisi lain kalau dari sisi advertising secara overall, tahun depan tuh bisa dibilang challenging dalam artian gini. Mungkin nggak tahu ya Bapak Ibu sekalian juga terekspos dengan adanya kondisi analog switch off ya di televisi saat ini kan, kemarin juga lumayan ramai tuh. Jadi kalau memang tahu ASO itu kan analog switch off. Jadi per Oktober kemarin minggu lalu itu semua sinyal analog televisi di seluruh Indonesia based on Undang-Undang Cipta Kerja itu memang harus mati per 2 November. Itu sebenarnya udah wacana dari awal tahun ya, karena kita salah satu negara di Asia Tenggara yang memang masih menggunakan sinyal analog untuk penerimaan televisi. Satu lagi kalau saya nggak salah itu Filipina masih, tapi yang lain udah digital. Nah itu kan memang secara undang-undang udah di-create dan ketok palunya itu harusnya 2 November kemarin. Cuman knowing ya kalau ngomongin dunia pertelevisian memang banyak kepentingan di sana ya, karena pada saat analog switch off itu terjadi, otomatis exposure TV berkurang. Karena nggak semua orang bisa nonton TV, karena terutama yang TV-nya tabung itu pasti akan mati, mereka nggak bisa menerima channel A, B, C, D. Jadi bisa dibilang periode akhir tahun ini bisa dibilang periode yang krusial untuk televisi, karena dari sisi exposure mereka berkurang. Yang tadinya kalau dari sisi based on Nielsen kurang lebih ada sekitar 58 juta orang secara sampel, tapi karena terjadinya ASO bisa jadi tinggal setengahnya, 30 atau 40 jutaan. 25 juta lah, 25 sampai 30 juta. Itu kan dari sisi bisnis televisi bisa dibilang akan quite suffer ya, karena transisi ASO pun itu dari analog ke digital akan cukup memakan waktu nih. Kalau berkaca dari Italia itu kemarin beberapa tahun lalu juga sempat melakukan ASO, itu transisinya dari analog ke digital sekitar 6 bulanan. Kita sebenarnya tergantung, karena kan Indonesia negara kepulauan dan pemerintah memang menjanjikan ya untuk segmen prasejahtera atau lower class itu akan didistribusikan. Mereka akan mendapatkan set-top box gratis. Jadi TV-TV yang tabung pada saat mendapatkan set-top box, TV mereka bisa menerima sinyal digital, jadi nyala lagi. Tapi knowing Indonesia pendistribusiannya pasti nggak akan maksimal ya. Kalau dari informasi terkait ATVSI kemarin sih per bulan sekitar 2%. Itu pun juga melibatkan sektor swasta. Jadi nggak pemerintah membagikan set-top box, tapi sektor swasta terutama TV-TV channel big groups itu juga diwajibkan pemerintah untuk membagikan set-top box secara free. Nah, impact-nya ke industri secara overall pasti klien atau advertiser mencari another exposure nih, another channel yang bisa menggantikan reach yang hilang di TV. Dan wacana yang terjadi sekarang memang bisa dibilang alternatifnya cuma ada satu dalam tanda kutip, yaitu digital. Digital kan satu-satunya channel memang nationwide ya. Tapi di sisi lain ada peluang yang memang dibutuhkan oleh produk-produk atau advertiser yang butuh support di local area. Nah, local area itu pilihannya cuma 2. Kalau menurut ya bisa bilang 3 lah menurut kami. Ada out of home, ada radio, ada koran. Nah, memang bisa dibilang
yang paling tinggi itu adalah out of home kalau untuk ngomongin hyperlocal ya. Jadi out of home pertama, koran kedua, radio ketiga. Cuma seperti yang tadi saya mention di awal, pada saat kita saya sebagai konsultan dari beberapa klien, memang yang kita lakukan untuk menjual radio itu lebih ke role yang tadi saya sebut 3-4 poin sebelumnya. Jadi memang itu yang kita jual ke klien, terutama exposure physical experience ya. Radio bisa jadi vehicle untuk produk dan konsumen mendapatkan experience yang secara fisik dan itu benar-benar nggak bisa dideliver oleh channel lain. Koran ya udah satu arah, lo ngelihat terekspos sudah selesai, atau out of home juga billboard statik atau LED cuma satu arah. Tapi kalau radio kan nggak cuma komunitas, tapi nggak tahu kalau di daerah mungkin masih ada ya format-format radio yang sifatnya ngirim pesan atau ngirim musik, ngirim lagu kesukaan, dan peranan on-ground activity atau komunitas itu ya itu tadi salah satu angle yang bisa kita jual untuk meyakinkan radio. Dan saya yakin as long narasi yang teman-teman Bapak Ibu sampaikan misalnya ke saya sebagai perantara ataupun langsung ke direct advertiser, narasi radio bedanya apa, keunggulan radio apa, selama itu relevan untuk produk dan campaign mereka, harusnya nggak jadi masalah ya. Dan kita masih optimis kalau radio bisa menjadi pelengkap untuk campaign, terutama yaitu tadi mengikuti beberapa variabel yang memang saya sebutkan di atas tadi. Jadi yaitu tadi memang nggak bisa dipungkiri streaming online, terus beberapa musik aplikasi kayak Spotify, Joox itu memang udah mulai kasarnya menguasai pasar. Cuma again bisa dibilang itu masih di kota-kota besar, terutama di Greater Jakarta ya. Tapi di daerah saya yakin radio masih menjadi pilihan ya, karena again even Spotify sekarang juga mereka lagi mencoba membesarkan artis-artis daerah, lokal daerah. Jadi di Spotify itu ada kayak semacam gerakan ya, Bangga Indonesia atau apa, saya lupa, kemarin saya juga hadir di peluncuran event Spotify itu. Jadi mereka akan mengangkat local hero, misalnya dari Bandung, dari Surabaya, penyanyi lokal itu mempunyai pendengar setia di Spotify mereka, di akun mereka. Nah itu mungkin sebenarnya bisa jadi salah satu konten preference juga ya mungkin, karena yang namanya local pride itu pasti akan lebih tinggi kan dibanding kayak misalnya saya orang Jawa, misalnya orang Surabaya. Kalau ada Surabaya itu keterikatan lebih emosional kan. Jadi mungkin Spotify aja sudah melakukan itu, ya kenapa enggak yang benar-benar esensi which is radio itu sendiri bisa ngambil angle tersebut sebagai salah satu another alternative experience lah ke pendengar ya. Jadi mungkin kalian juga secara konten ya, walaupun saya yakin masing-masing radio kan punya konten yang benar-benar unik, konten yang benar-benar sesuai dengan listener mereka, tapi nggak ada salahnya juga mengangkat sesuatu yang sifatnya local pride, karena even brand internasional kayak Spotify belakangan ini juga udah mulai mengangkat penyanyi lokal, penyanyi daerah, penyanyi yang memang mempunyai fanbase yang kuat di daerah atau di kota-kota tertentu. Nah, kenapa kita sebagai radio yang memang punya kekuatan itu justru punya attachment yang lebih right on momentum itu juga, dan harusnya bisa lebih maksimal lagi dibandingkan produk-produk music streaming kayak Spotify atau Joox. Paling seperti itu sih Bapak Ibu penjelasan singkat ya terkait current kondisi, current landscape yang terjadi di Indonesia, terutama untuk tahun depan. Yaitu tadi ada event yang akan datang pemilu, dan ya Bapak Ibu juga sudah mendengar gosip-gosip dalam tanda kutip ya kalau akan terjadi global resesi, walaupun pemerintah kita ya baik itu Kemenq ataupun Direktur BI menjamin kalau Indonesia quite resilient. Indonesia nggak akan kena resesi lah, nggak akan kena impact dari krisis baik itu perang ataupun krisis ekonomi di Eropa. Cuman again, walaupun Indonesia secara negara relatively stabil, tapi perlu diingat hampir semua big advertiser kita itu adalah multinational company kayak Unilever, P&G, Nestle,
ya big players itu memang rata-rata multinational company dan pasti bisa dibilang akan berimpact ke marketing budget mereka. Karena in global level mereka akan mengadakan efisiensi karena semakin banyak yaitu tadi efisiensi yang harus dilakukan karena terkait resesi global yang akan terjadi. Jadi challenge-nya lumayan tough tahun depan. Nggak cuma karena kita di sini kebanyakan orang radio, nggak cuma dari sisi radio ya. Dari sisi saya juga sebagai praktisi periklanan, terutama kayak multinasional, memang bisa dibilang udah ada indikasi nih. Bisa budget saya tahun depan nggak akan sebesar tahun ini karena ABCDZ, terutama multinational company ya. Karena memang ada impact tuh dari perang Rusia Ukraina sama dari resesi global yang memang menjadi impact dari pandemi 2 tahun belakang. Jadi tapi kita tetap optimis walaupun challenging, as long kita mempunyai narasi atau justifikasi yang tepat kenapa kita harus menggunakan radio, harusnya sih itu bisa dijadikan jembatan yang cukup powerful ya untuk kalian sebagai radio owner atau praktisi radio untuk meyakinkan yuk beriklan di radio, baik itu ke kita sebagai perantara advertising agencies ataupun ke direct advertiser. Jadi ya itu tadi yang jelas fakta dan datanya seperti itu, kita harus tetap optimis. As long kita bisa cari angle nih, cari rute yang pas nih pada saat mau ngejual radio apa. Jadi mungkin ngejual radio nggak ngomongin reach, nggak ngomongin awareness, nggak ngomongin ABCDZ, tapi yang tadi saya jelaskan di awal lebih ke emotional attachment, exposure, experience, flexibility, itu yang bisa jadi senjata, inisial senjata kalian lah untuk memasarkan radio-radio, terutama di klien-klien yang memang prinsipal ada di Jakarta, gitu sih Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan atau kayak semacam ini kita diskusi aja Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin aku udah bisa stop presentasinya ya. Terima kasih Mas Isa, clear banget ya, detail. Iya, ini kalau kita dapat partner kayak Mas Isa ini senang banget. Jadi sifatnya dia mengedepankan yang menjadi keunggulan radio ya. Di sisi weakness-nya coba kita geser dulu nih. Ya, betul. Mas Isa, ada satu fenomena seperti ini Mas Isa. Saat ini teman-teman di advertising gitu ya, mostly banyak dijalankan oleh teman-teman yang secara usia mereka ada di generasi milenial nih, generasi di mana memang mostly data minded banget nih. Gitu. Nah, dari yang tadi beberapa kelebihan radio, diantaranya dia bisa membangun theater of mind, kemudian dia punya emotional bonding yang kuat dengan listenernya, dengan pendengarnya, dan seterusnya. Dia juga bisa come up dengan activation on ground gitu, sehingga ada brand experience juga yang bisa dirasakan oleh advertiser nih, di brand owner dan lain-lain. Kita sering terjadi diskusi yang cukup lumayan panjang nih sama teman-teman planner khususnya. Di antaranya jika memang berhubungan sama data nih bisa. Ya. Nah, tolong kasih arahan ke kami gitu ya. Misalkan gini, kan radio itu sekarang juga melakukan kolaborasi dengan sosial media ya menurut saya. Jadi biasanya setelah kita melakukan kegiatan on air via radio gitu ya, kita melakukan amplify untuk sosial media ya. Sosial media gitu ya, dan mostly teman-teman radio tuh biasanya hanya ini dia capture kemudian dikirim, ditempel ke PowerPoint, nggak ada nggak ada wordingnya, nggak ada tulisannya. Nah, apa yang sebaiknya bisa kita lakukan untuk memberikan data lebih ke advertising nih, supaya radio memang dianggap qualified. Ya, menarik pertanyaan Mas Budi. Jadi sebenarnya gini. Memang true, terutama perusahaan-perusahaan yang multinasional itu memang benar-benar 100% rely on data. Nah, kuantitatif measurement ya.
Nah, yang biasa kita lakukan sebagai konsultan mereka memang khususnya untuk meyakinkan channel-channel yang sekiranya mereka masih ragu, kita memang menambahkan aspek qualitative judgment based on experience kita, based on bukan gut feeling ya, lebih ke best practice seperti apa. Nah, saya sih ngeliatnya mungkin agak sedikit beda dari satu area ke area lain ya. Saya ngeliatnya kalau di radio-radio Jakarta memang eksekusi pemanfaatan sosial media atau website mereka relatif sudah mulai mature. Mature dalam artian mereka sudah tahu nih, oh sosial media harus dibawanya kemana pada saat ngomong di sosial media seperti apa, dan right on the momentum apa yang lagi terjadi di Jakarta ataupun secara internasional itu bisa di capture yang ditangkap oleh sosial media, dan packaging itu saya ngeliatnya udah mulai mature dan ini ya well prepared. Nah, memang kendalanya di radio-radio yang di luar Jakarta. Jakarta dalam artian gini, sebenarnya memang center of semuanya kan memang di Jakarta ya, tapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa brand yang membutuhkan exposure maksimal atau content approach yang maksimal di luar Jakarta. Nah, itu yang point of view saya sih mungkin bisa lebih di strengthen lagi ya, bagaimana cara radio-radio tersebut bisa berkomunikasi di sosial media. Karena again, sosial media itu kan benar-benar clutter. Unless itu informasinya benar-benar lagi booming atau benar-benar lagi menjadi perhatian atau benar-benar beneficial buat kita sebagai konsumen, relevan, itu pasti udah scroll up scroll down aja, nggak akan ada exposure tambahan ya. Jadi bukan berarti harus clickbait ya, nggak berarti harus clickbait, tapi again menyesuaikan dengan keadaan sekitar, relevansi. Dan kalau mungkin di Jakarta konteksnya lebih luas ya, mungkin kalau misalnya ada konser apa, kalau ada kejadian apa, terus di international level juga, ada gosip artis Hollywood seperti apa. Nah, cuma kalau untuk radio di daerah mungkin yang dikembangkan lagi lebih ke bite size content atau snackable content yang memang relevan ke audiens di daerah tersebut. Bite size content atau snackable content lebih kepada yaitu tadi konten-konten yang sebenarnya nggak butuh bandwidth yang besar, hanya bite size mungkin di bawah sekian mega, cuman bisa diakses oleh audiens lebih mudah, dan dari sisi copywriting ataupun kontennya itu juga triggering as long itu sesuai. Ya, jujur saya bukan ahlinya kalau misalnya di Bandung lagi happening apa sih, di Surabaya lagi happening apa sih, di Jogja lagi happening apa sih. Makanya terkadang insight-insight itu saya minta sama teman-teman radio nih, karena saya nanya Mas Budi di Medan lagi happening apa sih, karena data-data tersebut hanya orang radio yang mengetahuinya. Bahkan Nielsen atau sindikasi juga nggak punya tuh insight yang sifatnya localized ya. Di Surabaya sekarang lagi tren apa sih? Nah, justru kekuatan radio di situ, karena kalian memang punya komunitas, punya orang di lapangan, dan memang punya base yang kuat di daerah tersebut. Nah, langkah baiknya memang itu juga diikutsertakan dengan kekuatan konten yang kalian akan punya, baik itu dari sisi visual maupun copywriting. Itu yang menjadi kekuatan sosial media sebenarnya. Tapi kalau kita cuma ngepost biasa-biasa aja, ya itu hanya sekedar scroll up atau scroll down aja, nggak ada engagement di sana. Dan yang pasti sih itu tadi benar kata Mas Budi, biasanya kan memang hanya sekedar report atau screen capture. Ini loh udah di post, ini likes-nya segala macam. Cuman on top of that mungkin bisa lebih di leverage, yaitu tadi komunitas yang kalian punya. Sebenarnya sih mungkin kalian yang bisa lebih, terutama radio daerah yang mungkin lebih tahu ya. Mungkin kalau di Jakarta apapun harus berhubungan dengan gratifikasi, dalam artian kalau mau bikin activation di sosial media atau di radio harus ada hadiahnya. Nggak bisa dipungkiri memang tipikal orang Indonesia seperti itu, tapi kalau misalnya kita ngasih sesuatu yang di luar cash money tapi sifatnya lebih ke emosional ya, kayak misalnya untuk radio lokal lo ikutan aktivasi ini, lo bisa ketemu atau lunch bareng sama announcer favorit lo. Nah, hal kayak gitu sebenarnya bisa ya meningkatkan loyalty kalau ngomongin audiens. Tapi kalau ngomongin produk yang akan right on ke momen itu, bisa juga ya lo mendapatkan kualitas
lo mendapatkan quality of nggak cuma bounty hunter ya, nggak cuma orang yang cari dapat hadiah gitu duit hadiah aja, tapi benar-benar orang demen atau suka sama radio ini, suka announcer ini, dan sekaligus bisa write on produk ke konsumen tersebut. Jadi angle-angle itu yang sebenarnya bisa dijadikan alternatif ya, karena again konten is the king ya, jadi konten menjadi amat penting. Tapi di luar itu saya yakin orang radio lebih insightful dalam kita harus bikin activity ini, hadiahnya harus ini, harus ABCD, instead of hanya cash money. Karena again kalau sifatnya cash money yang kita dapat, kalau misalnya saya bikin activation buat saus ABC, hadiahnya cash money ya itu ujungnya bukan kualitas audiens yang saya dapat, tapi lebih ke bounty hunter. Belum tentu yang ikutan kuis itu orang yang benar-benar mengkonsumsi ABC secara reguler. Nah itu yang mungkin ideation itu yang dibutuhkan ya, terutama di radio-radio lokal, karena memang orang-orang radio itu yang memang mempunyai insight yang lebih powerful dibandingkan kita orang Jakarta ya. Saya nggak tahu implementasi, saya biasanya nggak tahu apa yang lagi ngetren di Semarang, lagi ngetren di Jogja, anak muda lagi suka apa sih. Nah itu yang mungkin bisa dijadikan salah satu alternatif kalau misalnya kita mau maju ke agency atau ke advertiser. Ideation itu yang mesti diperkuat sih, nggak cuma sekedar hadiahnya cash money segala macam. Itu yang bisa jadi alternatif sih Mas Budi. Oke. Very clear Mas Isa. Oke, teman-teman yang lain kita persilahkan ya. Kita juga sampai selamat datang nih buat teman-teman yang baru bergabung. Jadi total udah 90-an lebih nih ya. Udah hampir 100 ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mumpung kita ketemu sama Mas Isa di boleh diskusi aja. Karena ini sekedar sharing juga, saya juga handle beberapa klien, kayak contohnya OLX Autos ya. OLX Autos adalah salah satu klien saya yang bisa dibilang servisnya itu hanya ada di beberapa kota, nggak nasional. Hanya ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Dan kita memang utilize sangat heavy channel-channel yang memang sifatnya hyperlocal kayak outdoor sama radio. Terutama kalau misalnya kita ada opening store. Nah, peran radio itu amat krusial di situ. Walaupun secara hygiene kita juga tetap ada campaign digital sama TV, tapi again peranan radio untuk kategori-kategori atau produk-produk yang memang membutuhkan hyperlocal exposure itu amat sangat penting. Jadi yang first mungkin kalian juga bisa mengidentify nih potensi klien atau produk yang bisa tap in ke radio apa. Jadi kita nggak yang serta-merta gue mau lu masang iklan deh. Tapi kita sebagai radio owner atau praktisi juga memilah-milah sekira kategori apa sih yang cocok, kategori apa sih yang memang butuh exposure radio, kategori apa yang memang secara hyperlocal strategi memang butuh exposure localized. Nah itu yang kita mesti mappingin di awal, jadi nggak yang sporadis. Gue mau semua advertiser berikan di radio A, radio B. Nah, relevansi itu yang dibutuhkan sih. Dari awal kita udah mapping, jadi mungkin itu tadi kalau misalnya teman-teman mau misalnya datang ke Jakarta atau ini lo punya produk apa, produk A, B, C. Ya, misalnya ternyata produk ini cocoknya kayaknya nggak bisa di radio, karena jujur nggak semua produk cocok di radio ya. Nggak semua kategori bisa berikan di radio. Tapi memang saya pernah ada cerita unik sih. Dulu itu saya handle produk facial wash. Waktu itu saya mau propose radio, di challenge sama marketing director yang kebetulan waktu itu orang Jerman, ditanya, saya kan jualan facial wash ya. Facial wash itu kan membuat muka bersih, mesti ada visual appearance kan. Kenapa lu nyuruh gue beriklan di radio? Sementara radio cuma audio kan, lu nggak bisa ngelihat orang lagi jadi lebih putih atau jerawatnya hilang di radio kan. Nah itu yang di challenge ke saya waktu itu, mungkin 5-6 tahun lalu lah, pada saat saya handle salah satu produk tersebut. Nah yang saya lakukan waktu itu memang ya itu tadi, saya bekerja sama dengan kreatif, karena the power of radio itu memang baik lagi, komunikasi konten itu menjadi powerful no matter vehicle apapun yang dijadikan jembatan, apakah itu audio, apakah itu visual ataupun audio visual. Nah waktu itu jawaban saya memang saya kolaborasi dengan tim kreatif. Ya udah, kita benar-benar bikin audio ads yang bisa dibilang benar-benar triggering
tanpa harus memvisualize kalau lo pakai produk ini muka lo putih, muka lo bersih, tapi dengan kata-kata aja itu lo bisa menyampaikan itu. Jadi memang butuh kolaborasi nih, terutama dari kreatif team itu yang benar-benar waktu itu memang quite impressive ya. Kita juga put materi tersebut menjadi salah satu award submission. Ya lo bisa menjelaskan facial wash dengan kata-kata di radio. Nah itu yang amat sangat penting, kolaborasi itu ya, nggak cuma dari media tapi dari sisi kreatif side, tim-tim kreatif, copywriting, karena kan mereka juga expertnya di sana, di mana mereka men-trigger orang ngedengar A, B, C, D, Z langsung ini apa sih, penasaran. Nah itu yang poin penting sih. Jadi itu tadi, selama kita punya strategi yang relevan, yang pas, kita bisa menjawab tuh challenge-challenge itu. Karena ya depends on siapa yang kita who we deal with kan. Karena ada beberapa orang yang memang nggak percaya banget radio, karena radio kualitasnya kurang atau bukti siarnya dipertanyakan. Karena ada beberapa, terutama radio daerah ya. Karena saya juga ada pengalaman, ada salah satu klien yang nggak percaya sama radio karena bukti siarnya bisa diketik. Bisa jadi itu benar, bisa jadi enggak, tapi faktanya ya kalau ngomongin radio daerah ya kita nggak bisa menyalahkan ada klien yang berpendapat seperti itu. Kalau TV kan memang by system, lo ada logproof segala macam di monitor, tapi kan kalau radio bisa aja diketik. Gue juga nggak yakin itu spot gue atau adlibs gue keluar kan. Nah itu kendala salah satu kendala yang kita pernah hadapi pada saat propose radio. Ada beberapa subjektivitas statement itu yang datang dari klien. Jadi apakah memang radio itu bos? Kalau billboard ketahuan, gue lihat ada billboardnya kan, kelihatan. Kalau radio kan kita masang 100 spot, apa benar 100 spot? Jangan-jangan cuma 90, sisanya diketik loh proofnya. Nah hal seperti itu yang menjadi kendala juga, karena nggak bisa dipungkiri industri radio memang masih dibilang manual ya dalam tanda kutip ya. Walaupun ya saya yakin kalau di radio-radio yang di kota-kota besar udah mulai advance, di daerah pelosok mungkin masih butuh lebih established sistem atau approach ya, gitu sih Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan ke Mas Isa? Kalau teman-teman radio belum ada yang nanya, kayaknya saya yang nanya ya Mas Budi ya. Oh boleh nanya, ayo. Nggak, tadi kayaknya seru banget gitu dengan penjelasan dari Mas Isa. Cuma kalau saya itu kan kebetulan baca datanya yang standar ya. Kalau tadi kan data yang disampaikan Mas Isa tuh saya agak bingung, itu indeks itu maksudnya apa Mas? Ya. Tadi kan di slide yang pertama tuh ada reach, ada indeks, itu maksudnya apa? Oke, jadi kalau makasih pertanyaan Mbak Hani. Jadi reach dan indeks itu memang bisa dibilang linggo atau terminologi yang biasa kita gunakan pada saat menjustifikasi channel tersebut relevan atau enggak terhadap audiens kita. Nah, indeks itu memang di-compare ke all people. Jadi kalau di tools-nya sindikasi, baik itu Nielsen, Roy Morgan atau whatever tools yang memang digunakan di pasaran, biasa kita target merunning data itu based on certain target audience kan ya Mbak. Misalnya kita mau targeting 15-25 male female, 15-30 atau 30 plus male female. Nah, persentase reach itu terhadap spesifik target audience itu. Nah, indeks itu adalah komparasi dengan all people. Jadi all people itu kalau di Nielsen itu biasanya memang 15 plus atau 5 plus, tergantung ya. Kalau Roy Morgan ada yang 5 plus tapi Nielsen 15 plus. Nah, perbandingan antara target audience yang mau kita sasar compare to all people itu adalah indeks. Nah, by default indeks itu nilainya 100, Mbak. Kalau nilainya 100 berarti channel tersebut memiliki relevansi atau keterdekatan yang positif ke klien, ke audience, ke target audience tersebut. Misalnya radio, indeksnya 76. Bisa dibilang radio indeksnya 76 di target 20-34. Bisa dibilang secara teknis 34%
audiens di target 2534 unlikely mendengarkan radio. Unlikely dalam artian nggak terlalu suka mendengarkan radio. Karena kan indeksnya 76, selisih dari 76 ke 100 itu kan 34. Jadi indeks yang di bawah 100 itu bisa dibilang nggak terlalu positif, nggak terlalu maksimal. Nah kalau indeks di atas 100, let's say kayak tadi, radio indeksnya let's say 120%. Berarti 20% orang di target tersebut lebih suka dengerin radio compare to orang kebanyakan. All people itu orang kebanyakan. Jadi komparasinya itu selalu dengan all people terhadap certain target group. Jadi kalau misalnya indeks 149 berarti budgetnya 49% di target tersebut lebih sering dengerin radio dibandingkan orang kebanyakan, dibandingkan all people. Nah, kenapa angka indeks itu dijadikan salah satu parameter kita untuk menjustify baik itu channel, walaupun kalau kita ngomongin TV, di TV juga ada program, misalnya Ikatan Cinta indeksnya 200. Berarti 100 orang tuh lebih suka Ikatan Cinta di target tersebut dibandingkan orang kebanyakan. Jadi by default-nya tuh benchmark-nya 100, Mbak. Gitu. Jadi itu menggambarkan bagaimana channel tersebut relevan dan most likely digunakan oleh target audience kita. Jadi walaupun radio penetrasi cuma 20%, tapi dari 20% itu keterikatannya tinggi, relevansinya tinggi. Walaupun tadi kalau misalnya internet oke, masif ada 75%, tapi indeksnya dia masih 95. Jadi kasarnya ya udah internet tinggi tapi lu nggak ada emotional attachment gitu sama internet gitu sih. Jadi mungkin bahasa simpelnya seperti itu sih Mbak Ani. Oke, thank you. Tadi kan kalau di info sama Mas Isa, kalau TV itu bisa per program. Kalau radio indeksnya bisa dicari per program juga nggak? Sebenarnya radio hanya by channel. By channel dalam artian Nielsen itu punya data radio advisor dan dia memang by channel dalam artian by station ya. Misalnya radio A indeksnya terhadap target audience tertentu berapa, radio B indeksnya terhadap target audience tertentu berapa. Sama mungkin by day part ya. Jadi day part tertentu atau periode waktu tertentu yang secara indeks lebih tinggi dibandingkan day part yang lain. Jadi itu setahu saya di Radio Advisor bisa sih di provide itu ya, by radio, by day part, sama by hari mungkin ya, breakdown by hari kalau nggak salah. Cuman memang Radio Advisor udah jarang digunakan dalam artian nggak banyak agency atau advertiser yang menggunakan Radio Advisor. Makanya terkadang tuh saya juga minta sama teman-teman buying house kalau memang mereka berlangganan ya. Cuman biasanya sih memang karena itu makin kesini karena langganan data Nielsen lumayan mahal ya Mbak. Jadi sesuai kebutuhan aja sih. Jika memang ada kebutuhan, Radio Advisor sebagai tools itu bisa berguna untuk memberikan more in-depth analisis terkait radio. Tapi kalau nggak ada, biasanya kita provide hal-hal yang sifatnya general kayak yang tadi saya showcase di 2 slide itu, ada breakdown penetrasi radio by nationwide, by cities. Ya cities-nya juga mungkin terbatas ya sesuai dengan jangkauan Nielsen. Nggak ratusan kota yang ada di Indonesia, tapi hanya beberapa sampel ya. Kalau Nielsen 11 kota, dan kalau Roy Morgan sekitar 20 something. Oke, terima kasih Mas Isa. Buat teman-teman radio yang mau bertanya, monggo loh. Monggo ngobrol aja Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan atau ada kayak semacam sharing, ada testimonial atau ada pengalaman, monggo aja. Oke, tadi ada Mas Abi kayak dari Ardan ya. Halo, selamat siang. Iya. Selamat siang Mas Abi. Ini ya sambil diskusi ya. Ada yang pengen ditanyain. Salah satu dari poin yang tadi agak-agak menjelang akhir sempat dibahas sama Mas Isa tentang ya kan harus diakui juga radio itu ada beberapa keterbatasan. Betul. Tentang collect data yang masih manual dan lain-lain gitu ya. Nah kira-kira Mas Isa untuk kita yang memang secara core-nya ini masih di on air radio dengan segala kekurangannya gitu ya. Poin-poin apa yang kira-kira bisa kita lakuin untuk ngebantu teman-teman dari buying, dari agensi ya untuk kembali meyakinkan si klien-klien ini kalau radio still works kok, radio masih bisa kok dijadikan sebagai media si brand ini berpromosi. Ya hal-hal yang lebih spesifik itu biar kita lebih mudah untuk menangkap, oh berarti gue mesti gini nih, gue mesti nyediain ini nih biar bisa ngebantu teman-teman dari buying, dari agensi untuk meyakinkan si klien. Kurang lebih gitu sih Mas Isa. Ya.
Makasih Mas Abi pertanyaannya. Sebenarnya yang jelas sih inovasi, karena inovasi itu sifatnya memang nggak akan pernah berhenti ya. Jadi ini berlaku juga untuk nggak cuma di radio, tapi even TV, even digital pun harus ada inovasi. Itu yang memang dicari oleh baik itu advertiser ataupun kita praktisi periklanan. Nah, kalau ngomongin radio, inovasi yang bisa dilakukan mungkin sekarang banyak sindikasi-sindikasi yang kayak streaming, kayak siapa yang Noise itu grupnya siapa Mas Budi? Ada Noise, ada mungkin beberapa grup radio juga mulai mengeluarkan streaming platform mereka. Nah, itu salah satu cara untuk mungkin in group level ya, yang mungkin bisa dibilang ini bisa di-apply oleh grup-grup besar, kayak misalnya saya yakin Ardan grup besar punya certain group segala macam, nah itu bisa jadi salah satu alternatif untuk showcasing data ke pihak-pihak yang membutuhkannya. Misalnya kalau misalnya data streaming atau aplikasi kan memang secara teknis kalian bisa punya reportnya ya, pendengarnya sebesar apa, sebanyak apa. Jadi nggak cuma rely on dari data sindikasi macam Nielsen atau Roy Morgan, tapi memang benar-benar punya data yang sifatnya real time. Data activation ya, bukan data bukan data sampel, tapi data activation yang benar-benar real dari real user. Nah, itu yang bisa dijadikan salah satu alternatif untuk memberikan keterbatasan data yang selama ini menjadi barrier untuk radio. Agree kalau memang hal itu nggak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi kalau grup besar mungkin mereka punya base fundamental capital yang cukup, tapi kalau untuk grup-grup kecil di radio di daerah mungkin agak PR ya kalau memang kita mau develop aplikasi atau semacam streaming platform. Nah, itu yang sebenarnya kalau di luar big group seharusnya memang ya yang paling mudah dan free ya, strengthen your own asset sih, kayak social media dikuatin, karena kan itu satu-satunya yang bisa kalian buat tanpa mengeluarkan tambahan expenses ya. Social media kalian kuatin kontennya, kuatin right on the momentum, right on gosip-gosip atau kejadian apa yang lagi relevan di daerah tersebut. Dan kalau sekarang juga nggak bisa dipungkiri, podcast juga kan merajalela ya, baik itu podcast yang sifatnya audio ataupun audio visual di YouTube. Sebenarnya nggak ada salahnya juga kalian mengutilize announcer kalian. Ya, personally nggak tahu ya gimana bisnis model yang ideal. Tapi saya yakin announcer itu punya attachment sendiri ke listeners. Radio A punya announcer A dan dia punya loyal listeners. Kenapa nggak coba kalian bikin atau kerjasama announcer tersebut bikin channel di YouTube yang mungkin skalanya nggak yang nasional, tapi mungkin ya udah skalanya lokal aja. Misalnya Radio Medan, announcernya A, dia bikin podcast, dia bikin diskusi atau live secara radio di YouTube, dan itu bisa disounding ke cukup daerah aja, cukup sekitaran situ aja, nggak perlu jadi nationwide ya, cukup sekitaran aja, karena kan memang kontennya relevan dengan area sekitar kan. Jadi mungkin alternatif itu yang bisa dijadikan preference ya, karena nggak bisa dipungkiri makin kesini pasti yang sifatnya on demand ya, terutama yang sifatnya on demand itu akan semakin booming ya. Lo bisa nonton kapan aja lo punya waktu, lo bisa dengerin musik kapan aja lo punya waktu ya. Kenapa enggak lo bisa dengerin favorit announcer lo kapan aja lo punya waktu. Jadi kalau semuanya udah diupload di YouTube, apalagi kan uniknya radio kan selama ini mungkin lo dengerin via radio, suaranya bagus nih, suaranya enak didengar, penasaran mukanya ganteng atau mukanya cantik. Nah, kenapa nggak dibikin versi yaitu podcastnya, baik itu on demand ataupun live scenario. Jadi alternatif itu yang bisa digunakan di luar benar-benar yang investment besar, kayak misalnya bikin platform Noise segala macam. Mungkin alternatif sifatnya free ya, lo bisa strengthen on asset kayak YouTube, social media, tapi kuatin konten lokalnya yang benar-benar sesuai. Dan announcer bisa jadi vehicle yang karena again
ya itu tadi, unless lo orang terkenal nggak ada yang subscribe lo kan. Tapi kalau lo announcer, dia udah terkenal di masanya. Lo punya loyal listener yang mereka juga mungkin rela untuk follow dia karena gue udah suka suara lo, gue suka obrolan lo. Jadi ya kenapa nggak dibuat visualize gitu sih, teman-teman. Oke. Dan beberapa radio sudah melakukan itu juga Mas Isa. Alhamdulillah. Oke. Thank you Mas Abi. Boleh Rina ngomong Mas Budi? Oh ya, silakan Mbak Rina. Iya. Halo Mas Isa, selamat siang. Halo, saya dengan siang. Rina Siang, dari Radio Suara Muslim Surabaya. Ya. Mungkin baru denger ya. Memang kita belum take off ke Jakarta, tapi kita sudah running ke sana Mas. Mas Isa, Mbak Hani, Mas Budi dan teman-teman Radio se-Indonesia. Gini Mas Isa, jadi ketika tadi Mas Isa coba menjelaskan tentang radio, sosial media, podcast, kemudian TV, kami sebetulnya sudah melakukan, dan memang saya baru mengupdate-nya adalah sekitar bulan September lah ya, September Oktober, karena saya baru Oktober kemarin ke Jakarta. Artinya Suara Muslim ini memang belum pernah kita ke Jakarta. Artinya Jakarta itu belum banyak tahu tentang radio kami. Nah, apa yang Mas Budi, apa yang Mas Isa sampaikan itu kita sudah lakukan Mas. Jadi kita udah lakukan podcast, bahkan kita ada podcast Goes to Campus, Goes to School, untuk kita melihat bagaimana sih sebetulnya respon dari orang di luar sana yang bukan cuma dengerin di radio, itu mereka aware terhadap radio kita. Dan kita nggak cuma lakukan, even kita ini Radio Suara Muslim, sebetulnya kita bukan di Muslim minded begitu ya Pak. Kita ini profesional. Jadi kita juga masuknya adalah ke perkantoran, kita masuknya adalah ke sekolah-sekolah yang bukan hanya sekolah Islam saja gitu. Nah, kita ingin melihat bagaimana sebetulnya awareness kita itu di luar. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah saya lakukan, kita lakukan di sini dengan digitalisasi ini, dan kemudian sosmed kami juga sudah growing sangat bagus sebelum justru saya masuk di sini. Apa ya mesti saya update ke teman-teman Jakarta agar ke Densu, ke Bright, dan ke teman-teman semuanya, agar teman-teman itu bisa melihat, oh iya ya, radio ini nih kuat ya lokalnya. Jadi bukan kuat di siaran lokal, bukan, tapi kita iklan kami sampai dengan hari ini kuatnya memang di lokal karena kita ngerjain lokal memang. Nah, sehingga kita melihat coba awareness dari yang di luar sana, masyarakat yang di luar itu ternyata ke kita ini cukup bagus Mas. Jadi banyak sekali mereka yang middle up itu memang mereka mendengarkan kita, tapi mereka nggak pernah join sama kita, tapi dia pendengar pasif. Nah, Mas Isa dan teman-teman dari Bright, apa sih sebetulnya yang saya mesti sounding ke teman-teman Densu Group untuk supaya oh iya ya ternyata radio ini cukup punya kapabilitas. Termasuk event juga kita akan udah bikin sendiri, dan kita akan kita sudah share sih, tapi sejauh mana sih standar yang Jakarta mau? Ini Lorin, standarnya itu kayak gini Lorin yang kita mau gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Saya sebetulnya ingin Mas Isa, Rina, kita mau standarnya kayak gini ya Rin ya, supaya nanti radiomu itu bisa masuknya kayak gini gitu. Jadi kita itu pembenahan ke internalnya lebih bisa gitu. Itu mungkin Mas Isa, Mas Budi, dan Mbak Hani yang saya mau tanyakan. Thank you. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Mas Isa, Terima kasih pertanyaannya Mbak Rina. Mungkin nanti Mas Budi atau Mbak Hani bisa nambahin ya. Siap. Kalau kita lihat ini, aku mengatakan sebagai ini ya, agensi atau praktisi periklanan, lebih kepada gini. Baik lagi semuanya tergantung, memang again data nggak bisa dipungkiri. Tapi yang jelas karena masing-masing produk itu mempunyai persona atau tribes atau passion point yang mau dikomunikasikan ke audiens mereka. Nah, kalau di digital mungkin kita merem karena itu semua activationnya data bisa di-provide. Nah, kalau di radio memang yang bisa teman-teman lakukan atau Mbak Rina lakukan mungkin strengthen internal data kalian. Internal data kalian dalam artian Suara Muslim ini kuatnya di segmentasi apa, umur berapa, age group seperti apa. Jadi kalian memang udah define positioning kalian ini radio apa sih? Saya yakin mungkin udah dilakukan selama ini. Cuma memang udah at some point memang butuh yang namanya radio pasti nggak bisa dilepaskan dari misalnya Prambors radio anak muda, Jak FM radio Mes,
Pas FM radio A, Kiss FM radio ini, RDI radio dangdut. Nah, image-image itu memang udah terbentuk kan dari konsumen, dari pendengar, dan itu juga sampai ke baik itu kita sebagai agensi dan maupun advertiser. Agak susah kalau kita maksain kayak misalnya Mitsubishi Pajero mau masang di radio dangdut. Baik lagi, mau dipaksa kayak apa, mau data kalian tunjukin kayak apa, itu juga relevansinya nggak ada dan nggak sesuai dengan target market. Jadi memang balik lagi yaitu tadi strengthen positioning kalian tuh mau membawa suara muslim ini seperti apa, dan kita juga yakin nggak semua advertiser harus kalian serap. Ada beberapa advertiser memang relevan terhadap radio kalian maksimalin, kalian diversifikasiin. Mungkin sekarang cuma iklan adlibs, dibikin iklan spot atau built-in, atau benar-benar branding dengan announcernya diberdayakan. Jadi benar-benar apa yang udah advertiser yang memang udah kalian punya dan kalian kuat, kalian propose another ideation yang bisa diversified services kalian. Gak cuma spot adlibs tapi bisa kerja sama announcer. Yang jelas sih kayak gitu sih. Hemat saya mungkin lebih ke mapping brand-brand sesuai dengan positioning kalian, dan kalian provide data yang relevan buat brand tersebut. Jadi nggak serta-merta gue mau semua beriklan di radio gue mau semua iklan di radio. Nah itu yang yes. Kalau dari point of view kita sebagai agensi, data itu dan positioning itu yang kita butuhkan dari radio, karena masing-masing radio punya uniqueness-nya sendiri dan punya keunggulannya sendiri. Itu sih Mbak Rina. Oke. Thank you Mas Isa. Oke, sudah terjawab Mbak Rina ya. Oke. Selain Mbak Rina, ada lagi yang mau disampaikan? Karena memang mungkin namanya, jadi kalau radio itu sifatnya loyal ya. Jadi kalau orang udah loyal, kayak saya sendiri pilihan radio di mobil saya cuma 3. Either itu Kiss, Jack, atau ya terkadang Prambors, walaupun saya udah cukup tua ya kalau untuk dengerin Prambors, tapi terkadang ya itu tadi, saya mau tahu tren sekarang anak muda dengerin apa sih, makanya saya dengerin Prambors, karena bukan demi kepentingan saya, tapi biar saya terupdate aja sama informasi anak muda Gen Z sekarang. Tapi personally saya suka Kiss sama Jack. Nah itu kan sifatnya loyal, gue nggak akan cari radio lain kalau memang udah loyal di situ, karena kan udah di set. Nah memang positioning konsumen kalian itu yang benar-benar harus di-define dan dijual ke baik itu agensi maupun advertiser. Gue kuat di sini, beneran kuat di situ. Ya udah, datanya mana A B C D Z. Apa yang udah experience yang kalian lakukan, study case yang benar-benar kalian sukses menyelenggarakan A B C D Z, formatnya apa aja dan integrasi kayak gimana, itu yang bisa kalian jual ke kita agensi ataupun ke advertiser. Dan balik lagi dengan banyaknya eksternal event yang terjadi ya di TV, ada analog switch off, tahun depan ada pemilu, terus tahun depan juga mungkin digital akan kejadian cookieless. Nah, ya itu bisa dimanfaatin nih sama channel-channel sifatnya hyperlokal kayak outdoor dan radio. Ya mungkin selama pandemi kemarin outdoor slowing down, radio juga khususnya di Jakarta mungkin slowing down, karena nggak bisa dipungkiri saya dengerin radio cuma di mobil. Kalau di rumah saya nggak dengerin radio, jadi pada saat saya nggak keluar rumah, otomatis kan exposure radio ya akan sangat berkurang gitu. Jadi depends on kebutuhan sih, contextuality itu yang menjadikan ide radio itu penting atau enggak. Oke. Mas Isa, ini ada pertanyaan dari Radio Play Palembang nih Mas Isa ini. Oke. Pertanyaannya udah langsung ke jualan dia. Jadi Mas Jeffrey menanyakan, Mas Jeffrey mau sampaikan langsung atau saya bacain aja, Mas Jeffrey? Oke, sambil nunggu Mas Jeffrey. Iya, saya bacain ya. Untuk tahun 2023 nih, klien-klien Dentsu itu nanti akan lebih banyak fokus main ke aktivasi orderan atau ke digital nih Mas. Terus kalau ada informasi presentasi dan lain-lain, kalau boleh tahu seperti apa itu. Terima kasih. Ya, makasih Mas Devi pertanyaannya. Sebenarnya kalau ngomongin digital on ground, mungkin kita itu mappingin klien based on needs atau kebutuhan. Jadi ada klien yang memang needs-nya hanya TV only, ada klien yang needs-nya hanya digital only. Bisa dibilang TV dan digital itu udah jadi hygiene channel ya. Hygiene channel dalam artian terutama big blue chip klien ya, klien-klien yang besar itu memang TV dan hygiene udah pasti ada. Nah kalau ngomongin on ground activation ataupun yaitu tadi kekuatan radio, saya yakin tahun depan akan menjadi momennya ya, momen untuk rebound dalam artian karena kan selama ini ya
ya saya sendiri semenjak udah mulai berkurang COVID, saya udah nonton konser berapa kali nih. Jadi excitement itu udah ada, orang udah mulai kangen ketemu orang secara fisikal, walaupun kita ini masih virtual ya. Cuma orang udah karena keterbatasan tempat dan waktu, jadi orang udah mulai kangen hangout di kafe, olahraga bareng, orang udah kangen nonton konser, ada keriaan. Nah, activation on brand itu bisa jadi salah satu poin penting di tahun depan, terutama untuk produk-produk yang masih rely on grassroots dalam artian general trade ya. Kayak saya juga handle Kraft Heinz ya, Kraft Heinz kan punya saus ABC. Nah itu kan masih benar-benar rely on ke warung, general trade. Ditambah lagi dengan adanya ASO sekarang, exposure saya di TV berkurang. Jadi saya butuh another channel yang bisa replacing exposure tersebut. Yang mungkin digital bisa, tapi again knowing the nature of the business ya, kayak kecap ABC, sambal ABC ya, itu kan ngapain juga gue masang terlalu advance di digital yang kasarnya gue masih bisa beli itu di warung. Dan secara kategori juga ini udah price point, perang ini price point ini lebih ke harga segala macam, dan that's why on brand activation untuk certain kategori pasti penting. Kayak saya ambil contoh ya, untuk beberapa klien saya kayak Heinz itu juga akan penting. Mungkin kalau klien otomotif seperti yang tadi saya bilang, OLX Autos, jika memang ada kebutuhan untuk buka opening store di daerah-daerah tertentu, itu juga jadi potensi. Di luar itu juga ada beberapa klien kayak misalnya Nestle, walaupun saya nggak handle Nestle personally, tapi Nestle bisa jadi mempunyai beberapa produk yang secara distribusi juga tersebar di beberapa kota. Jadi yang jelas itu tadi sih, mappingin klien yang memang ada kebutuhan. Karena saya juga handle GoTo, Gojek, Tokopedia, dan kedepannya mereka juga akan expand nih. Market priority-nya akan expand ke di luar Greater Jakarta, karena mereka udah merem lah. Mungkin semua orang juga udah tahu Gojek sama Tokopedia, terutama di kota besar. Jadi nggak butuh lagi expose di kota besar, tapi kita mau expand ke area-area di luar Jakarta. Nah itu jadi salah satu potensi pipeline, terutama dari klien-klien yang saya handle. Kalau on ground activation akan menjadi ya dengan catatan nggak ada gelombang-gelombang kesekian ya, cuma ya kita sama-sama berdua. Cuma yang jelas orang udah mulai kangen ketemu physical touch, physical approach. Udah mulai banyak juga media-media ngajakin ketemu bareng, ketemu tatap muka, nggak mau yang virtual. Jadi ya jawaban saya memang potensi untuk on ground tahun depan itu sangat besar. Banyak juga udah promotor-promotor yang bikin konser minta kita sponsorin. Jadi ya benar-benar potensinya tahun depan, dan konser-konser pun saya yakin udah akan menjadi lebih baik lagi tahun depan. Kan memang udah beberapa pipeline konser kan, kayak Blackpink lah, inilah, dan ya itu tadi keriaan di lapangan, exposure-nya masih akan menjanjikan sih tahun depan. Gitu. Oke. Kembali ke karakter kita sebagai makhluk sosial kita ya. Kita butuh. Betul. Iya. Untuk orang untuk ngobrol. Oke, Mas Isa, ini ada pertanyaan yang masuk ke WA saya nih. Ini hubungannya sama ini segmentasi radio. Kan di teman-teman di daerah itu bermacam-macam segmentasi gitu ya. Tapi secara umum di secondary city itu rata-rata mereka memang menggunakan format multi segment gitu. Nah, kalau menurut Mas Isa ini brand-brand yang justru banyak campaign itu di segmen berapa sampai berapa ya, sehingga itu nanti bisa jadi pertimbangan teman-teman radio apakah mereka akan strict dengan format multi segmen atau mau skewed ke segmen-segmen yang memang potensial untuk mendatangkan iklan itu. Ya. Sebenarnya ini kayak dua belah mata pisau sih Mas Budi ya pertanyaannya. Jadi kalau saya personally percaya kalau kita punya positioning yang clear, kita akan lebih istilahnya menjadi inilah pertimbangan pertama lah dari sisi advertiser maupun konsumen. Oke, misalnya Kiss FM spesifik di jazz atau spesifik di lagu Indonesia, radio di Indonesia doang. Tapi memang dari sisi bisnis potensinya pasti akan sangat terbatas ya, karena lo cuma nargetin certain segmen ya. Kalau misalnya dangdut lagu Indonesia, orang suka lagu Indonesia.
lagu jazz, saya suka lagu jazz. Makanya tadi saya bilang memang kayak dua belah mata pisau, tergantung dari objektif kalian sih. Kalau objektif kalian bisnis, ya yang jelas kalau udah ya ujung-ujungnya uang ataupun bisnis, multi segmen mungkin bisa jadi preference. Tapi again mesti dipertimbangkan juga pada saat sebuah radio menyasar ke multi segmen. Ya sebenarnya ya sepengetahuan saya juga nggak ada radio yang benar-benar nayangin secara semuanya ya, secara semua misalnya kayak event radio-radio mass kayak Jak FM, Gen FM ataupun ya itu juga bisa dibilang dari sisi konten mungkin ya lagu-lagu 90-an, 80-an. Sepengetahuan saya yang benar-benar segmented banget ya kalau di Jakarta itu benar-benar Prambors benar-benar youth. Musik-musiknya juga saya musik-musik nggak tahu karena bukan musik-musik yang biasa saya dengar di tahun 90 atau 2000-an. Jadi balik lagi keputusannya business wise atau memang kalau bisnisnya udah pasti multi segmen potensi karena lo bisa nge-grab semuanya. Tapi again balik lagi kalau objektifnya adalah listeners, udah pasti kalau multi segmen itu kan kuenya banyak nih. Jadi listenersnya mungkin akan terpecah dibandingkan lo satu segmen. Jadi either lo mau gaining business atau gaining listeners. Itu business decision sih. Ya saya bukan orang yang tepat untuk menjawab apakah A atau B bisnis. Ya again ya, semua butuh uang kan ya, butuh bisnis. Tapi again ya kalau nggak ada yang dengar percuma juga. Jadi gitu sih. Jadi emang itu business decision ya. Apakah mau kuatin di listeners, fokus di listeners tertentu atau mau multi segmen yang kuenya dibagi-bagi dengan radio lain juga tapi secara bisnis potensinya bisa ke semua produk. Baik lagi itu semua business decision yang memang harus dipilih sih di masing-masing radio ya, maunya arahnya kemana. Oke. Baik. Kalau ada artikel yang pernah saya baca itu lebih cenderung ke 2039 nggak sih Mas? Yang segmen yang memang sangat potensial. Dengerin radio ya? Iya. Benar, ya bisa dibilang segmen yang lebih mature ya, yang lebih mature dalam artian mungkin bisa dibilang 25-30 ke atas itu exposure radionya masih quite masih ada lah. Cuma kalau udah 25 ke bawah Gen Z atau mungkin ada Gen Alpha itu bisa dibilang udah mulai clutter tuh dan pilihan mereka semakin banyak. Nggak cuman radio, bahkan TV pun tergerus. Untuk nargetin yang audiens 15-25 di TV aja itu ratingnya udah susah. Kita nggak usah ngomongin radio ya, even TV pun susah nargetin di situ. Tapi ya itu tadi makanya saya bilang Prambors itu selalu terpatri di pikiran saya memang radio teenager. Dan pada saat ada klien yang memang produknya teenager, pertama kali yang saya propose sudah pasti Prambors karena memang dari sisi segmentasi musik, announcernya itu memang ya di sana semua. Gitu. Jadi kalau ngomongin age group, memang yang lebih mature, potensi radio lebih besar karena memang aktivitas dari sisi time span-nya juga relatif lebih ada ya, karena time span di semua channel itu setiap quarter, setiap periode semakin berkurang. Di TV yang sebelumnya nonton 20 jam, ya mungkin sekarang nonton cuma 10 jam. Internet gradually tetap meningkat. Radio yang mungkin seharian dengerin 3 jam, sekarang jadi 1 jam. Time span dari masing-masing channel itu semakin berkurang dan bagaimana kita bisa maksimalin again dari sisi kreativitas, dari sisi konten, walaupun time span-nya berkurang, tapi dari sisi quality kontennya itu bisa melekat ke baik itu konsumen maupun listener kita. Itu sih yang paling penting. Oke. Jelas sekali Mas Isa, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita sudah hampir 1,5 jam ya diskusi bareng sama Mas Isa. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, Mas Isa. So far sih itu paling pesan saya sih gini, yang jelas nggak perlu mungkin ada kekhawatiran ya dari radio how to survive ya, terutama di era digital kayak sekarang. Ya itu tadi yang paling penting sih, bagaimana kalian tahu kekuatan kalian.
kalian defining dulu aja, mapping nih kekuatan saya di mana sih, apakah kekuatan saya di announcer A atau kekuatan saya di certain day part atau kekuatan saya di A, B, C, D. Nah, once sudah tahu kekuatan itu, silakan di exaggerating atau silakan make the best of dari kekuatan itulah. Kalian mau highlight apa, kalian kuatnya di konten apa, silakan di benar-benar fokus di situ. Karena balik lagi sih, multi segmen iya, tapi terkadang brand itu, karena gini, brand itu sekarang udah mulai punya pertimbangan tribes, persona, segmentation. Jadi segmentasi itu dari point of view brand itu sangat penting. Dia udah nggak mau lagi menyasar mass audience, male, female, ABC segala macam, enggak. Jadi hampir semua brand, terutama multinational company dia udah segmentasi nih. Oh, gue ada misalnya kalau Denko ada Tiger Mom, ada Inspirational Mom. Nah, itu segmentasi yang mengerucut dan lebih narrow down. Jadi ya kalau point of view saya, kan tadi mungkin saya bilang itu di business decision apakah mau multi segmen atau satu segmen. Tapi point of view pribadi saya personally, brand kedepannya akan lebih narrow down. Dia nggak akan nargetin banyak orang lagi karena udah makin cluttered ya. Nggak bisa lo nargetin banyak orang, tapi lo butuh orang-orang yang berkualitas. Walaupun lo ngapain lo expose 100 orang tapi nggak beli produk lo, mendingan lo expose 10 doang, tapi tuh 10-10-nya beli semua. Jadi itu yang penting. Point of view brand sekarang kayak gitu. Jadi segmentasi itu dari sisi brand amat sangat penting. Dan kalau radio bisa ngikutin benar-benar kuatin positioning mereka di certain segmen, harusnya narasi ke advertiser lebih mudah. Oh, segmentasi lo A, ini radio ini bisa ngejawab segmentasi lo. Memang terbatas, tapi again itu tadi arahnya ke sana sih. Brand-brand itu memang udah mulai nggak nargetin mass, tapi benar-benar mereka akan punya persona sendiri, tribe sendiri, segmentasi sendiri yang mereka buat untuk merepresent produk mereka. Itu yang paling penting sih, terutama brand-brand multinasional ya. Jadi nggak ada tuh segmentasi lagi female 25-39. Nah, dari female 25-39 itu di breakdown lagi. Oh, lo sukanya apa sih? Point of passion lo apa sih? Interest lo apa sih? Preference lo apa sih? Nah, itu yang segmentasi target audience yang narrow down, niche dan memang memang hampir semua multinational brand terutama ya menggunakan itu sebagai segmentasi mereka, terutama untuk konsumen gitu. Baik, Mas Isa. Oke, jelas sekali ya. Oke, kita sudah 1,5 jam nih ngobrol sama Mas Isa. Jadi banyak ilmu, banyak share yang disampaikan beliau. Dan pesan beliau terakhir tadi, tetap semangat 2023 ya. Insya Allah semangat. Tetap semangat. Yang jelas opportunity ada as long kita create. Kita create aja, cari angle untuk jualan, untuk benar-benar memasarkan produk as long yaitu cari angle kiri kanan, narasi yang pas apa nih buat jual radio gue, narasinya yang pas apa nih. Nah, tadi paling pesan-pesannya itu aja sih, tahu positioning dan klien apa yang mau kita tap in. Ya, kita nggak bisa ngambil semua kue ya. Yang penting ambil satu kue tapi konsisten. Instead of ambil semua tapi cuma sekali doang, mendingan satu kue yang clear tapi konsisten gitu. Continue ya. Oke, Mas Isa, buat Bapak Ibu teman-teman radio yang mungkin masih belum sempat nanya-nanya ke kita, boleh nanti pertanyaannya disampaikan melalui Mbak Hani, kami akan sampaikan juga nanti ke Mas Isa gitu ya. Sebelumnya kita akan mendengarkan closing statement nih dari Mas Isa nih. Silakan Mas Isa, sebelum kita foto bersama nanti. Boleh. Ya intinya sih kita sama-sama ya di industri ini, memang industri yang keep changing dari periode ke periode tertentu ya. Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Yang jelas kita harus tetap optimis, karena once kita optimis biasanya idea itu akan tetap keburn biasanya pada saat buntu, pesimis, ya itu tadi nggak ada ideation. Yang jelas keep brainstorming juga sama teman-teman lah, baik itu dari baik radio house kayak Mas Budi ataupun agency advertiser. Silakan brainstorming, menyesuaikan kebutuhannya apa sih dari brand. Keep komunikasi aja, nggak perlu sungkan tanya-tanya, karena kita pun dari sisi Jakarta kan kita juga butuh pengetahuan kalian ya terkait kota-kota sekitar, ada kejadian apa atau yang penting apa. Jadi intinya komunikasi dan
ya tetap semangat aja, tahun depan ya kita yakin kita bisa lalui, walaupun challenge-nya akan double nih dibandingkan pandemi dari sisi bisnis ya, tapi ya it is what it is, dan ya semangat semuanya. Bapak Ibu, tanpa terasa 1,5 jam kita diskusi sama Mas Isa. Barangkali dalam konteks diskusi ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan. Atas nama pribadi dan manajemen, kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Isa. Sorry nih. Terima kasih. Di tengah kesibukannya menyempatkan diri buat sharing sama kita semua. Pesan-pesannya tadi dalam banget, ngasih semangat kita buat tetap fight, tetap semangat di 2023. Ya. Buat Bapak Ibu Radio, teman-teman yang lain, kami juga ucapkan terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan diskusi-diskusi berikutnya. Semoga kita sama-sama semangat ngejagain industri radio. Baik, atas nama Berat Indonesia, kami mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Kita akhiri dengan closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.